Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya sehingga kami dapat melakukan sesi presentasi kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Nur Karima, NPM 2024102015 kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian semantik terhadap artikel akademik berjudul Problematik Pendidikan Bahasa Indonesia, Kajian Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Sekolah Dasar, karya Sabtono Hadi yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Riset dan Konseptual tahun 2019. Alasan saya memilih artikel ini karena pembahasannya sangat relevan dengan dunia pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Selain itu, artikel ini menggunakan bahasa ilmiah sehingga sangat sesuai untuk dianalisis menggunakan pendekatan semantik. Melalui kajian ini, saya akan menjelaskan berbagai jenis makna yang terdapat dalam artikel, yaitu makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, pragmatik, serta mengidentifikasi ambiguitas dan relasi makna berdasarkan teori para ahli semantik. Artikel ini membahas berbagai permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Penulis menjelaskan bahwa kemampuan berbahasa anak sebenarnya telah berkembang sebelum mereka memasuki sekolah formal. Anak memperoleh bahasa pertama melalui interaksi dengan orang tua, keluarga, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Pada bagian pendahuluan artikel dijelaskan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan gagasan, perasaan, informasi, dan berbagai pengalaman kepada orang lain. Selain itu, penulis juga menjelaskan bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa anak. Anak tidak hanya belajar bahasa di sekolah, tetapi juga melalui lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian mengenai problematika pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Adapun tujuan kajian semantik yang saya lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan makna dalam artikel tersebut berdasarkan teori semantik sehingga dapat dipahami bagaimana penulis menyampaikan gagasannya secara ilmiah. Dalam menganalisis artikel ini, saya menggunakan beberapa teori semantik dari para ahli. Pertama adalah John Lyons yang menjelaskan bahwa semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Kedua, Frank Palmer yang menjelaskan tentang makna leksikal dan makna gramatikal. Tiga, D. Alan Cross yang membahas relasi makna seperti sinonimi, antonimi, hiponimi, serta ambiguitas. Selanjutnya, Stephen Levinson yang menjelaskan bahwa pragmatik mempelajari hubungan antara bahasa, konteks, dan maksud penutur. Kemudian teori dari Abdul Khair dan Mansur Pateda digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis makna dalam bahasa Indonesia, khususnya makna leksikal, gramatikal, kontekstual, dan referensial. Seluruh teori tersebut menjadi dasar dalam menganalisis isi artikel sehingga hasil analisis memiliki landasan ilmiah yang kuat. Berdasarkan hasil analisis, makna yang paling banyak ditemukan adalah makna leksikal. Makna leksikal merupakan makna dasar suatu kata sebagaimana tercantum dalam kamus. Dalam artikel terdapat kata-kata seperti bahasa, guru, siswa, pendidikan, belajar, dan pengalaman. Kata-kata tersebut digunakan sesuai dengan makna dasarnya, sehingga pembaca dapat memahami isi artikel dengan mudah. Selanjutnya terdapat makna gramatikal. Makna ini muncul akibat proses pembentukan kata. Contohnya adalah kata belajar yang berubah menjadi pembelajaran, kata didik menjadi pendidikan, dan kata mampu menjadi kemampuan. Perubahan bentuk kata tersebut menghasilkan makna baru yang lebih sesuai dengan konteks akademik. Hal ini menunjukkan bahwa penulis menggunakan istilah-istilah ilmiah yang tepat sehingga artikel menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Makna kontekstual adalah makna yang dipahami berdasarkan konteks penggunaan bahasa. Contohnya adalah frasa belajar bahasa. Apabila dilihat secara umum, frasa tersebut dapat diartikan sebagai belajar.
mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun dalam konteks artikel ini maknanya lebih luas, yaitu proses pemerolehan bahasa yang berlangsung sejak anak berada di lingkungan keluarga dan masyarakat sebelum memasuki pendidikan formal. Selanjutnya adalah makna referensial. Makna referensial tampak pada kata guru, siswa, keluarga, masyarakat, dan sekolah dasar karena semuanya memiliki referen atau acuan yang nyata. Penggunaan makna referensial ini membuat pembaca lebih mudah memahami objek yang dibahas dalam artikel. Makna pragmatik berkaitan dengan tujuan penulis dalam menyampaikan pesan kepada pembaca. Dalam artikel ini, penulis tidak hanya menjelaskan hasil penelitian, tetapi juga memberikan rekomendasi kepada guru agar memahami kemampuan awal siswa dalam berbahasa sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Guru juga dianjurkan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, mengenai ambiguitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa artikel hampir tidak mengandung ambiguitas karena menggunakan bahasa ilmiah yang jelas, baku, dan sistematis. Kemudian ditemukan pula relasi makna, seperti sinonimi antara siswa dan peserta didik, antonimi antara formal dan non-formal, serta hiponimi pada keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Relasi makna tersebut membantu memperjelas hubungan antar istilah dalam artikel. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa teori-teori semantik yang digunakan sangat sesuai untuk menjelaskan makna dalam artikel. Teori Lyons membantu menjelaskan makna leksikal dan referensial. Teori Palmer menjelaskan makna gramatikal. Teori Pateda membantu memahami makna kontekstual. Teori Levinson menjelaskan tujuan penulis melalui makna pragmatik, sedangkan teori Krauss membantu mengidentifikasi relasi makna dan ambiguitas. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa artikel menggunakan bahasa ilmiah yang efektif karena hampir seluruh kata digunakan secara tepat, memiliki referen yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa artikel karya Sabtono Hadi menggunakan bahasa ilmiah yang memenuhi kaidah penulisan akademik. Analisis menunjukkan adanya makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, dan pragmatik. Selain itu, artikel hampir tidak mengandung ambiguitas, sedangkan relasi makna yang ditemukan membantu memperjelas hubungan antar istilah. Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa teori semantik memiliki peran yang sangat penting dalam menganalisis makna suatu teks akademik, sehingga pembaca dapat memahami isi artikel secara lebih tepat dan mendalam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Melalui penyusunan kajian semantik ini, saya memperoleh pemahaman bahwa semantik bukan hanya mempelajari arti kata, tetapi juga mengkaji bagaimana makna dibentuk, dipahami, dan digunakan sesuai dengan konteks komunikasi. Pengetahuan ini sangat bermanfaat, terutama dalam membaca artikel ilmiah, melakukan penelitian, serta menyusun karya tulis akademik seperti makalah dan skripsi. Saya berharap hasil kajian ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya analisis semantik dalam memahami teks akademik. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.